Tapi alhamdulillah ada yang mendonasikan untuk memberikan hadiah door prize umroh. Alhamdulillah. Nah, datang insya Allah ya berrezeki lah ya. Yes. Insya Allah kita semua yang di sini tahu bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang. Perubahan ini bukan tentang satu partai, bukan satu relawan, bukan satu koalisi, tapi kita ingin mengubah nasib keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Salam perubahan, saya Imam Dartono, Ketua DPD PKS Kota Depok, ingin mengajak seluruh warga Depok untuk ikut senam pagi bersama Amin, Anies Baswedan, dan Caimin. Dari PKS, PKB, dan Nasdem, diundang seluruh warga untuk rame-rame tumpah ruah di acara senam pagi bersama Amin, Anies Baswedan, dan Caimin. Ayo warga Depok, ajak tetangga, ajak saudara, ajak seluruh teman biar tumpah di GDC Sabtu 28 Oktober 2023. Amin, calon presiden 2024, perubahan untuk Indonesia. Halo pemirsa semua, seluruh keluarga besar partai-partai koalisi perubahan, seluruh relawan dan simpatisan pasangan Amin yang kita cintai, Anies Muhaimin. Dimanapun Anda berada seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini saya senang sekali hari ini berada di kantor DPD PKS Kota Depok dan dapat kesempatan untuk wawancara dengan Pak Hermanto. Mungkin sosok paling sibuk ini beberapa hari ini. Apa kabar Pak Hermanto? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan nih nanti Pak Ari menjelang acara semua lancar. Oke. Nah, itu yang paling utama ingin kita bincangkan pada kesempatan ini. Langsung saja mungkin Pak Hermanto, monggo, mungkin sebagai bagian dari panitia acara, silahkan kepada pemirsa digambarkan apa ini kegiatan Sabtu ini nanti. Iya, jadi emang ini insya Allah ini bagian dari sebenarnya kerinduan dari warga Depok untuk kehadiran pasangan Anies dan Muhaimin ya di kota Depok, karena kita melihat di kota-kota lain sudah berkunjung. Kenapa Depok nih yang paling dekat dengan Jakarta belum? Bekasi udah. Iya, udah. Dan ini emang sebenarnya rangkaian yang sudah dijadwalkan dalam beberapa waktu yang kadangkala tertunda karena ada agenda yang lebih besar dari beliau, termasuk tanggal 21 itu karena ada pemeriksaan kesehatan untuk Capres dan Cawapres. Oke, jadi intinya setelah euforia gembira pendaftaran KPU, ini mau tancap gas? Insya Allah seperti itu, karena kita juga ingin warga Depok menunjukkan bagaimana antusias kita mendukung Capres dan Cawapres kita ini. Oke, nah dalam hal ini, jadi penyelenggara acara adalah? Ya, jadi ini penyelenggara kita berkolaborasi dengan semua partai koalisi, ada dari PKS, juga dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Umat. Ya, semua yang mendukung kita ajak berkolaborasi, dan juga semua simpul-simpul relawan dalam hal ini. Ya, jadi acara ini dikemas memang acara yang serius tapi santai. Kita serius menangkan Anies tapi santai. Makanya acaranya senam sehat dan jalan bersama. Senam bersama dan jalan sehat. Nah, intinya kita ingin ya kita politik dibuat segembira mungkin, seriang mungkin, tapi kita tetap serius untuk menangkan pasangan Anies Muhaimin di Kota Depok dan juga di Indonesia, insya Allah. Insya Allah, amin ya Rasulullah. Amin. Oke, jadi tepatnya nanti acara itu bagaimana Pak? Sabtu? Hari Sabtu, tanggal 28 di Sentra Ruko Verbena GDC. Acaranya mulai dari jam 5.30 untuk senam dan jalan sehat bersama. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjut dengan adanya orasi dan Capres dan Cawapres. Ada kesempatan itu? Ada. Iya. Jadi himbauannya nih Pak ya, seluruh warga Depok, monggo datang. Insya Allah. Apa ini dress code atau kostumnya ini? Ini kita kan tadi ya, ini acara semua kalangan, semua elemen, jadi bebas aja. Mau berseragam partai silakan, berseragam atribut yang lain silakan, kelompok senam juga boleh. Jadi senam 5.30 sampai jam nanti 6.30, insya Allah nanti pasangan Anies Muhaimin ini akan hadir 6.30, jam 7 sampai jam 8 orasi, dan jangan lupa insya Allah sudah banyak para pihak yang ingin mendonasikan door prize-nya
nanti ada door prize diumumkan jam 8 sampai jam 9 pagi. Wah, bocorannya apa aja hadiahnya ini salah satu? Ya, insya Allah cukup banyak. Saya mungkin tidak bisa mengeksplor lebih banyak, tapi alhamdulillah ada yang mendonasikan untuk memberikan hadiah door prize umroh. Alhamdulillah. Nah, datang insya Allah ya berrezeki ya. Ya, sekali lagi ini bagian dari kita hanya sampaikan ada acara ini, silakan Bapak Ibu yang ingin mendonasikan, mensedekahkan, alhamdulillah boleh juga. Cukup banyak dan mungkin kalau dari itemnya sudah hampir 100 lebih item ya. Ada ya tadi motor listrik, sepeda, dan sekali lagi itu semua datang dari semangat karena emang warga Depok ingin sekali mensukseskan dan memenangkan pasangan Anies Muhaimin ini untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia. Jadi dapat sehatnya, dapat gembira hadiah, ketemu dengan pasangan yang kita dukung ya Pak. Amin. Ya amin, Anies Muhaimin itu Pak ya. Baik. Nah selanjutnya ini Pak Hermanto, ini kesempatan bagus saya mau nanya ini. Kesiapan PKS dalam menghadapi Pilpres dan Pileg udah di depan mata ini. Monggo Pak, kita mulai mungkin dari strategi pemenangan dan sebagainya, mungkin bisa bocorannya tentang Pilpres dan terkait dengan kinerja dengan sinergi dengan partai-partai pengusung lainnya. Jadi insya Allah memang Pilpres dan Pileg ini jadi satu kesatuan paket yang kita menangkan. Dalam hal ini dari pimpinan partai juga mengarahkan pertama terkait dengan Pileg atau pemilu legislatif itu bagian dari mengokohkan eksistensi partai dengan target kan harus ada minimal parliamentary threshold ya terusnya. Jadi kita juga emang punya target di tingkat pusat itu 15%, 86 kursi. Oke, 86 kursi. Nah, dan ini dikorelasikan juga dengan bagaimana target Pileg ini mendorong pemenangan Pilpres. Karena kita juga meyakini bahwa dukungan terhadap presiden yang dipilih itu akan memberikan dampak yang luas, tidak hanya kalau saya pengurus kota ya, tingkat kota Depok ya skalanya kota Depok, tapi insya Allah kalau presiden yang kita pilih menang, dampaknya buat seluruh Indonesia dan itu akan memberikan dampak yang besar buat mensejahterakan masyarakat ke depan. Gitu ya Pak ya. Jadi dua-duanya ini harus targetnya dua-duanya seiring gitu. Tidak boleh hanya Pileg melupakan Pilpres atau Pilpres melupakan Pileg, tapi dua-duanya seiring bersama, menang Pilpres, menang Pileg. Itu target yang kita harapkan. Insya Allah, amin. Amin. Saya lihat targetnya sangat antusias banget ini ya. Kalau tidak salah 44 kursi Pak. Kalau Depok itu nasional tadi 15%, 86 kursi DPR RI ya. Nah kalau untuk tingkat kota Depok memang dari kursi sekarang kita existing ada 12 ya. Nah insya Allah kita sedang semaksimal mungkin bisa menggandakannya. Nah ini tergantung nanti perjuangan teman-teman di lapangan. Nah ini menarik ini Pak ya. Oke, jadi kita coba kembali selama ini Pak ya, kita tahu bahwa ngurus konsistensi partai-partai itu kan ya udahlah semua orang tahu. Gimana itu? Apa resepnya ini sebenarnya dari PKS sehingga kita kenal sebagai masyarakat luas, konsisten, lurus, tegak gitu? Bukan mungkin ya. Memang ini salah satu yang jadi program di partai kita ada namanya unit pembinaan anggota. Jadi unit pembinaan anggota ini memang berlaku untuk semua jenjang yang ada di PKS. Dan unit pembinaan anggota ini memang dia berjalan berdasarkan kurikulum kaderisasi kepartaian. Nah, jadi kurikulum kaderisasi partai ini ada tentang keagamaan, kebangsaan, dan juga hal yang lain seperti politik dan sosial. Jadi pendidikan ini menjadikan dari sisi agama kita terjaga karena materi-materi itu dan juga para pembimbingnya juga terbina dan terkonsolidasikan. Kota religius. Ditambah juga pengembangan tadi ya kompetensi, ada PPW, program pendidikan wawasan. Jadi mungkin itu salah satu yang memang jadi kuncinya untuk menjaga kader ini ya tetap solid dan juga baik. Karena memang ada program pembinaan rutin yang berjalan setiap pekan. Jadi di Depok itu ada untuk jadi jenjang anggota pelopor ya, itu ada kurang lebih 700 kelompok unit pembinaan anggota pelopor yang berjalan setiap pekannya. Nah ini Pak Hermanto, saya menarik ini dengan kesiapan kaderisasi. Bagaimana dengan porsi wanita dalam PKS dan concern bidang-bidang yang lain mungkin bisa ditambahkan? Di
program pileg sekarang itu alhamdulillah kuota perempuan terpenuhi malah lebih 33%. 33% ya, jadi Pak. tidak 33%, dan ini tidak hanya sekedar pelengkap, memenuhi gitu. ya. Di salah satu dapil misalnya, untuk dapil BJ Cinere Limo itu nomor satunya Bu Farida yang saat ini juga anggota DPRD Kota Depok. Terus juga selain perempuan ada juga milenial. Nah, milenial juga ada milenial perempuan. Milenial. Milenial untuk tingkat kota itu usianya di bawah 30 tahun. Oke. Nah, jadi ada juga milenial perempuan di beberapa dapil. Ya, seperti ada Zahra, Khonsa, ada Asri di dapil, dan itu jadi kita ada milenial wajib, ada sekitar 30%, 15% putra, 15% putri. Nah, juga kuota perempuan 30%. Jadi insya Allah ini bagian dari regenerasi dan juga menjawab tuntutan masyarakat, di mana saat ini memang porsi milenial di Kota Depok cukup besar. Cukup besar ya, Pak ya. Nah, kita sudah sampai ke pertanyaan berikutnya ini, Pak, supaya masyarakat lebih tahu ini peran Bapak ini sebenarnya. Bapak bagaimana, bisa cerita sedikit Pak ini sehari-harinya? Ya, kalau saya memang di DPD PKS sebagai sekretaris DPD PKS Kota Depok, ya, ketua kita Bapak Imam Budi Hartono. Ya, sebagai sekretaris memang salah satu tanggung jawabnya ada memastikan jalannya roda organisasi, tapi kalau di PKS memang kita kerja berjamaah. Jadi tidak hanya kami di DPD, tapi ada pengurus-pengurus DPC dan pengurus DPRA. Jadi alhamdulillah struktur kami lengkap di 11 DPC dan di 63 DPRA. Ditambah lagi juga ada namanya koordinator RW. Jadi di tingkat RW itu juga kita ada perwakilan, walaupun bukan struktur resmi, tapi mereka juga mendinamisasi program-program PKS yang ada di wilayah. Jadi sekali lagi kalau di PKS ini memang menjadi kerja bersama, dan alhamdulillah ya mudah-mudahan kalau semua bekerja dan bekerja sama, insya Allah targetnya bisa tercapai yang diamankan oleh pimpinan buat Kota Depok. Nah, sebagai tambahan mungkin pertanyaan, bagaimana gambaran hubungan PKS sebagai partai dengan entitas atau komunitas relawan-relawan yang sekarang tumbuh di mana-mana? Ya, alhamdulillah dalam beberapa kesempatan relawan sudah hadir ke tempat kami. Kami alhamdulillah sangat respect sekali, dan kami juga yakin mereka bergerak dengan jejaringnya. Dan ini juga termasuk dukungannya cukup besar ya. Ada yang dari kemana, ada pepabri, milenial, anak-anak muda, emak-emak juga apalagi banyak. Jadi alhamdulillah kita terus bersinergi dengan semua relawan yang ada untuk agenda Pilpres ini, dan tanpa membeda-bedakan apa yang menjadi dukungan mereka ya. Tapi insya Allah kami yakin kalau kita kolaborasi bersama untuk menang Pilpres, itu bisa menjadi satu hal yang cukup baik untuk kemenangan ke depan. Kalau beban kerja untuk memenangkan PKS di Depok ini gimana? Bisa santai atau harus? Ya, sekali lagi alhamdulillah kalau di kami dengan kader yang cukup banyak, dan mereka pertama kita punya kader yang solid ya. Jadi mereka bekerja di setiap, kalau cuman caleg kan hanya ada 50 orang sekota Depok. Tapi kita punya, kalau data KTA kita sekarang itu sudah hampir 50.000. Nah, jadi di tiap wilayah, tiap tempat, tiap pekan itu ada program namanya PKS Menyapa, di mana itu jadi bagian kader dan juga struktur PKS menyapa masyarakat. Langsung turun turun. Jadi malah sampai misalnya kemarin di salah satu DPC, dalam DPC Sukma Jaya itu ada program sehari menyapa PKS untuk mendapatkan 1.000 anggota baru PKS, dan alhamdulillah itu tercapai. Jadi sekali lagi beban yang besar ini diamanahkan tidak hanya untuk struktur DPD, DPC ataupun DPRA, tapi alhamdulillah semua kader di setiap jenjangnya merasa bertanggung jawab untuk mensukseskan program yang ada di partai kami. Baik, izin lagi nih Pak Hermanto. Kemarin kita kumpul-kumpul sama relawan ya. Nah, itu salah satu isunya adalah kecurangan dalam Pilpres dan Pileg ini. Ini concern banget ini. Bagaimana kira-kira kesiapan atau antisipasi upaya dari PKS untuk memerangi kecurangan sehingga bisa pemilu yang jurdil itu tercapai? Insya Allah kalau secara internal struktur kami memang pertama kesiapan dari para saksi ya kan itu jadi penting.
Jadi di kami sudah ada program rekrutmen saksi, nanti berlanjut dengan program pembinaan dan pelatihan saksinya. Oke. Dan ini juga jadi satu poin juga tambahan ya, ke depan kita karena memang pemilu ini cukup panjang ya, karena ada DPR RI, DPD provinsi, tingkat provinsi, kota, ada 5 kan, ada 5 kota. Dan kemungkinan juga bisa jadi sampai waktu yang cukup panjang. Nah, di kami itu akan mengoptimalkan untuk memastikan bahwa kita menjaga suara rakyat kan. Rakyat sudah memberikan amanah suaranya ke kita, maka tanggung jawab kami sebagai struktur bahwa suara itu terhitung dan tercatat sampai final perhitungan. Jadi kita akan membuat juga targetnya satu TPS-nya itu ada 2 saksi dari PKS. Ini dalam rangka juga mengoptimalisasi jumlah kader kita yang ada, dan juga ingin memastikan bahwa suara-suara yang telah diamanatkan masyarakat kepada kami PKS itu bisa terjaga sampai ada perhitungan akhirnya. 6.000 TPS lebih, Pak ya? Di Depok tuh ada 5.700 sekian lah, 5.740. Coverage PKS berapa persen, Pak itu? Kira-kira TPS itu? Alhamdulillah kalau 50% apa gimana, Pak? Kalau sejauh ini saksi itu kita pengalaman dari tahun lalu selalu 100% ya. 100%? 100%. Alhamdulillah ya, 100% Pak ya. Jadi ini juga kan kalau memang di daerah yang padat kader, alhamdulillah bisa terpenuhi. Yang di luar itu pun kita terus mengajak masyarakat untuk bergabung bersama menjadi saksi buat PKS. Saya pribadi kalau lihat foto Caimin sama Anies itu masanya gila-gilaan. Tapi kita hati-hati ya Pak ya. Jangan besar di lapangan. Siap. Perhitungannya ini harus jangan sampai bermasalah. Jadi emang 2 itu juga Pak Ari. Yang pertama dari kalau kita sekarang punya event besar, maka tahapan keduanya juga mudah-mudahan semua jejaring relawan dan juga struktur partai koalisi pendukung itu terus mengkampanyekan pasangan Anies Muhaimin ini untuk terus menggelorakan semangat masyarakat. Yang kedua ya tadi di hari H-nya 14 Februari juga terus diajak, dihimbau masyarakat pertama memilih, kedua ya kita juga menjaga suara itu sehingga biar suaranya ini aman dan insya Allah Anies Muhaimin jadi presiden dan wakil presiden. Amin. Amin. Nah, ini yang hampir saya lupa, yaitu golput. Jujur aja nih Pak. Jujur data sebelumnya tingkat golput Kota Depok sampai katanya suara golput mengalahkan suara Pak Idris ini. Nah, saya rasa ini kan ceruk yang bisa digali. Coba Anda kira-kira arah ke situ nih, pendidikan masyarakat. Ya, kalau salah satu program PKS Menyapa itu juga sebenarnya kan bertemu dengan masyarakat langsung ya. Dan itu memang ke semua kalangan, termasuk ya kalangan generasi muda. Jadi kita mengajak, kita paparkan program bahwa pemilu ini memang menjadi sarana untuk kita sebagai masyarakat menentukan warna dan seperti apa pemerintahan ke depan. Sehingga itu yang kita ajak. Kadang-kadang orang pesimis karena apa sih hasilnya. Nah, kita sering memaparkan nih kalau dalam berapa tahun ini dengan pemerintahan yang dipimpin PKS apa aja pencapaiannya, apa yang tidak tercapai. Nah, harapannya masyarakat ya berbondong-bondong memang, dan tidak hanya tadi struktur, para caleg dalam hal ini juga turun ke masyarakat, dia menjelaskan, memaparkan apa sih kerja kita selama ini. Dan kadang-kadang begitu pertemuan-pertemuan itu masyarakat paham, oh ternyata memang ada perjuangan di gedung sana. Dan harapannya mudah-mudahan ini minat untuk terlibat datang ke TPS. Itu juga Pak Ari, kenapa di kita amanat dari pimpinan itu harus ada 30% milenial. 30%. Milenial ini kan pemilih pemula apalagi. Pemilih pemula. Jadi sesama milenial itu kan tahu bahasanya apa yang paling pas. Saya kadang-kadang juga cukup surprise ya dengan gaya-gaya kampanye mereka. Ya inilah emang ya karena sesama umur di bawah 30 tahun. Jadi dia tahu apa bahasa yang pas dan apa programnya. Dan ketika kita lihat program kampanye yang bukan kampanye sekarang, istilahnya program sosialisasi ke masyarakat mereka, itu menarik sekali dan tidak terpikir oleh kita yang ya saya terutama mungkin yang jelang 50 tahun gitu ya. Masih seger Pak kelihatan. Oh gitu Pak ya. Jadi optimismenya tinggi nih Pak ya. Ya insya Allah. Jadi untuk yang golput ini jadi kalau misalnya di satu wilayah ada 6 kursi, maka kalau 30% ya minimal ada 1 atau 2
caleg yang di bawah 30 tahun. Oke. Jadi dinamisasinya berjalan. Dan ini saya lihat memang ya alhamdulillah ya. Dan ini juga menarik ya. Menariknya artinya mereka yang masih muda ini juga ternyata tertarik juga. Mulai politik itu udah di apa? Nah, artinya positif. Iya, positif. Artinya dan bersyukur kalau tidak terjadi isu nomor berapa sampai akhirnya di kita tuh ada namanya PKS Muda. PKS Muda mereka menyampaikan ke kami ke struktur, Pak Imam, kalau masih ada yang kosong silakan sampaikan kami siap nomor berapa aja. Jadi alhamdulillah anak-anak muda PKS juga bersemangat untuk menjadikan yang politik ini bukan tujuan ya, tapi memang sarana berbuat banyak akses kebaikan. Oke, Pak Hermanto, ini wawancaranya sekarang lagi. Terima kasih banyak Pak Ari. Iya, karena sibuk ya kita pada ketemu di sini. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari.